Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Pramesti Utari selaku Ketua Kelompok 18 akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami di Jamu Gendong Jeng-in. Sebelumnya, Kelompok 18 beranggotakan Elmaya Eka Maishida, Wulan Indah Sari, Rahmi Ana Nurhayati, dan Nur Hamida Thalib. Latar belakang dari praktek kerja lapangan ini, yang pertama, menurut Permenkes nomor 006 tahun 2012, jamu merupakan suatu sediaan obat bahan alam yang status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Secara harfiah, jamu berasal dari kata jamu yang bermanfaat membantu penyembuhan, meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan perawatan kecantikan. Untuk membentuk tenaga teknik kefarmasian yang kompeten dalam industri obat herbal dilakukan program praktek kerja lapangan di industri obat tradisional, salah satunya usaha Jamu Gendong Jeng-in Kombet. Tujuan dari diadakannya praktek kerja lapangan ini yang pertama mengetahui gambaran umum usaha jamu di industri Jamu Gendong Jeng-in, mengetahui penerapan atau cara pembuatan jamu di usaha Jamu Gendong Jeng-in, mengetahui proses produksi sediaan jamu di usaha Jamu Gendong Jeng-in. Yang terakhir, memahami pengemasan produk jamu di usaha Jamu Gendong Jeng-in. Jamu Gendong Jeng-in merupakan salah satu tempat produksi jamu yang berada di Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, yang berdiri sejak tahun 2016. Usaha Jamu Gendong Jeng-in memanfaatkan rempah-rempah dan tanaman-tanaman obat menjadi sediaan jamu yang dikemas secara modern ataupun langsung dijajakan kepada pelanggan. Perkembangan awal usaha Jamu Gendong tersebut sangat minimalis karena keterbatasan tempat produksi sehingga hanya dapat memproduksi sekitar 3 liter jamu per hari. Usaha ini memiliki 3 karyawan dengan jam kerja 6 jam setiap harinya. Selanjutnya, produk yang ada di Jamu Gendong Jeng-in berupa jamu segar yaitu jamu beras kencur, jamu kunyit asam, jamu temulawak, jamu pahitan, jamu uyuk-uyuk, dan jamu empon-empon. Ada juga jamu sehat wanita dan jamu sehat pria. Selain itu, terdapat juga jamu instan berupa jahe instan, kunyit instan, temulawak instan, empon-empon instan, sirup jahe yang merupakan satu-satunya produk sirup di Jamu Jeng-in. Strategi pemasaran Jamu Gendong Jeng-in dimulai dari produsen, reseller, pembelian offline melalui bazar atau pameran, dan konsumen melalui kerjasama bermitra dengan Gojek atau GoFood. Daerah pemasaran produk usaha Jamu Jeng-in sudah sampai sebagian wilayah DIY. Selanjutnya, perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, industri dan usaha obat tradisional terdiri dari 6 jenis yang perlu memperoleh perizinan antara lain IOT atau industri obat tradisional, IEBA, industri ekstrak bahan alam, UKOT, usaha kecil obat tradisional, UMOT, usaha mikro obat tradisional. Selain itu, yang tidak memerlukan izin BPOM yaitu UJR atau usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Dapat disimpulkan bahwa Jamu Gendong Jeng-in tidak memerlukan izin BPOM namun memerlukan izin PIRT. Aspek-aspek CPOTB di Jamu Gendong Jeng-in yang sudah dilaksanakan yaitu dokumentasi, sanitasi, dan hygiene, dan pengawasan mutu. Dokumentasi dalam perizinan yang diperlukan, yang pertama prosedur tetap di Jamu Gendong Jeng-in, spesifikasi bahan baku yang digunakan, bahan kemas dan produk jadi, formulir-formulir yang dibutuhkan, dan catatan pengolahan dan pengemasan batch.
Selanjutnya, sanitasi dan hygiene. Sanitasi di jamu gendong jengin terkait dengan kebersihan peralatan, hygiene terkait dengan personalia. Selanjutnya, produksi dan pengawasan mutu. Di jamu gendong jengin, produksi dan pengawasan mutu harus dipegang oleh personel yang terpisah untuk mencegah konflik of interest. Pengawasan mutu dilakukan untuk mengecek konsistensi tampilan saat sudah di dalam botol, posisi stiker baik pada jamu segar, jamu instan, dan sirup. Proses produksi. Yang pertama, bahan awal. Bahan awal diperoleh dari distributor di Pasar Beringharjo. Pemilihan pemasok bahan awal memiliki klasifikasi yang telah ditentukan, yaitu harga sesuai, ready stock, kemudahan pembayaran, bisa didelivery dengan ojek online, kualitas bahan baku segar, sehat, tidak kisut, rimpang tidak bertunas, kayu-kayu tidak berjamur. Selanjutnya, setelah diperoleh bahan awal, selanjutnya dilakukan penyimpanan bahan baku Simplicia di tempat yang sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Tidak diletakkan di atas lantai langsung, tapi di atas meja. Penyimpanan dilakukan setelah proses sortasi. Selanjutnya, pembuatan jamu meliputi jamu segar, jamu instan, dan sirup. Setelah jamu dibuat, selanjutnya pengolahan dan pengemasan mengikuti standar PIRT, yaitu alat pengolahan menggunakan wadah yang aman, misal panci bukan aluminium tetapi stainless atau enamel, sedangkan pengemasan menggunakan bahan kemas baru yang food grade. Setelah proses produksi dilakukan, pengecekan mutu meliputi konsistensi tampilan saat sudah di dalam botol dan posisi stiker. Setelah melewati proses pengawasan mutu, jamu siap dijual atau didistribusikan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktek kerja lapangan ini, yang pertama, usaha jamu gendong jengin merupakan salah satu jenis usaha jamu gendong yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha jamu gendong jengin memproduksi jamu segar, jamu instan, dan sirup. Saran yang dapat kami berikan, yang pertama, mengembangkan variasi jenis jamu yang diproduksi agar lebih banyak variasinya. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan e-commerce di Indonesia untuk mengembangkan pemasaran. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.